Halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. Ini general reading ya. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Oke. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik. Atau vice versa, ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Begitu, langsung aja kita mau lihat prediksi tentang ternyata beginilah kenyataannya ya, yang harus kamu tahu, yang harus kamu dengar. Ya, siapkan mentalmu gitu ya. Oke guys. Terima kasih. Tara, wah. Let go. Lepaskan ya. Lepaskan. Apa dan siapa yang harus dilepas? Lepas aja. Kalau memang beracun, toksik, nggak baik, nggak sehat untuk kamu, ya udah, lepasin, ikhlasin, gitu. Kalau kita melepas racun-racun, ya akhirnya energi kita positif, ya. Energi kita nanti menarik hal-hal yang positif juga, gitu guys. Terus apa ya? Aku ngerasain ada aroma-aroma, ada bau-bau ini ya, transformasi, perubahan. Entah siapa begitu merasa kamu sudah berubah. Kamu udah berubah ya, say? Udah berubah gitu kamu, bestie. Ya mungkin temanmu ngerasain itu, orang masa lalu, orang yang sekarang merasakan itu, atau keluarga merasa kamu bertransformasi, kamu berubah ya. Berubah jadi opo? Berubah jadi apa? Ya. Aku sih ngerasa berubahnya ya ke arah lebih positif lah. Namanya juga transformasi ya. Berubahnya ke arah lebih baik. Dan aku ngerasa ini perubahan kamu lebih ke ini sih. Makin hari kamu makin spiritual. Makin hari intuisimu bagus. Makin hari firasatmu luar biasa. Kamu bisa gitu ya. Merasakan energi apa aja, merasakan energi siapa saja, kamu bisa merasakannya gitu. Kayak kamu tahu nih ada orang niatnya baik atau buruk sama kamu, kamu tahu. Kamu tahu juga orang yang benar-benar baik dan pura-pura baik. Ya kamu tahu kayak gitu, ya. Ya, padahal ya, ini ada orang, beberapa orang masih butuh kamu. Masih butuh sosok kayak kamu gitu, kayak ya padahal ya aku butuh gitu support, dukunganmu, cintamu, kasih sayangmu, perhatianmu, atau aku butuh sesuatu dari kamu. Ya aku masih butuh kamu, masih perlu sama kamu. Tapi sayangnya kamu tidak bisa dipermainkan lagi, kamu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oke. Terus aku sih ngerasa ingat juga soal kesehatan ya. Beberapa ya kita sih semuanya diingatkan soal kesehatan ya. Kayaknya ya bisa lah, kita rentan sakit fisik, sakit mental, rentan juga apa ya, ya walaupun kayak nggak enak badan, nggak fit, atau kurang sehat, pokoknya ya jaga kesehatan gitu kan. Tuh. Terus ini ada juga aroma-aroma orang yang seperti tidak rela ya, seperti kayak nggak terima kamu berubah.
Siapa ini ya? Kamu nanya. Yang jelas, ini orangnya pernah ngerasain kasih sayangmu. Ini orangnya pernah ngerasain cintamu, perhatianmu, kebaikanmu. Pernah dia rasakan. Terus kamu berubah, kamu lebih fokus sama diri sendiri, kamu lebih membangun dirimu gitu, ya dia nggak terima, dia nggak rela. Kamu berubah. Jangan berubah dong. Baik baik aja lah kayak dulu, atau bucin lah kayak dulu. Kamu kan orangnya nggak enakan, kamu orangnya kan nggak tegaan. Ayo dong kasihan lagi sama aku, baper lagi dong sama aku. Wah, ada yang kayak nggak terima kamu berubah, jadi batasi diri gitu ya. Ngerti lah, masa enggak? Beberapa di antara kita di sini ada pesan semesta, pesan dari yang maha kuasa, dari universe semesta. Ini bilang apa ya? Beberapa hal harus dilepas karena ada beberapa hal yang mungkin lebih penting, ya. Ada beberapa hal yang harus lebih difokuskan. Contohnya apa? Keuangan, ya. Memang sih kayak apa ya, bisa dibilang hidup ini kan nggak hanya tentang uang, tapi kan hidup ini nggak hanya tentang cinta juga gitu kan. Itu sih, jadi hidup ini kan harus seimbang aja, boleh fokus percintaan, fokus juga lah sama keuangan. Ada waktunya fokus sama percintaan, ada waktunya fokus sama keuangan. Dan ini nggak main-main ya, kamu apa ya, dapat pesan harus fokus sama keuangan dulu, harus konsentrasi dulu ya, mikirin duit, mikirin keuangan. Apalagi kalau kita ada isu finansial, kita ada isu, ada persoalan keuangan. Jadi fokusnya ke situ dulu guys ya. Yang nggak penting, nggak ada faedahnya, skip, lewatkan, lewati. Ya, misalnya kayak ini tuh sebenarnya gimana ya? Namanya juga hidup, ada aja drama lagi, dari sana lah, dari sono lah, dari sinilah, dari teman, keluarga, dari dia, mereka. Ya kalau kamu ngerasa ada yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, skip saja, lewatkan gitu. Misalnya aku denger nih ada omongan-omongan apa gitu ya, aku denger ada yang bicarakan aku, ada yang komentari aku, ada mau apa ya, memancing-mancing sensitifnya aku, memancing-mancing emosi aku. Iya, coba pikir-pikir gitu, itu berfaedah nggak sih? Atau mending mikirin yang lain, mikirin duit? Ya, tentukan prioritasmu ya. Tuh, dengerin intuisi ini kan, dengarkan intuisi, dengerin kata hati. Jadi jangan abaikan. Kalau kamu ngerasa aku kayak buang-buang waktu sih, buang-buang waktu kalau ladeni teman yang kayak gini, teman yang kayak gitu, atau kayaknya banyak banget drama ya, saudara yang ini, saudara yang itu. Nah, dengerin intuisi. Kalau ladeni dia, ladeni mereka, itu buang-buang energi aja nggak? Gitu. Ya kan? Ya seperti itu. Oke. Terus di sini aku ngerasa seperti ada ya. Ada yang entah panik, cemas, khawatir, atau seperti kayak ngerasa keberadaan dia, posisi dia itu terancam ya, karena intuisimu tajam. Nah, seperti itu. Coba didengerin baik-baik ya. Jadi ada seseorang, beberapa orang, bisa dia, mereka, teman, keluarga, atau siapapun, ngerasa posisinya, keberadaannya itu seperti terancam karena intuisimu, firasatmu tajam. Gitu. Jadi istilahnya kayak, wah aku gak bisa macem-macem nih sama kamu. Intuisimu, spiritualmu bagus ya. Kamu bisa rasakan energi semuanya gitu. Atau apa ya, aku jadi harus berhati-hati sama kamu, atau apa ya,
Kamu sudah tahu mencintai dirimu. Kamu tahu batasi dirimu. Aku nggak bisa ya, nggak bisa lagi manfaatkan kamu gitu. Kamu nggak bisa ya lembek lagi sama aku. Kamu nggak bisa lagi kasihan atau apa ya. Kamu nggak bisa lagi baper-baper gitu ke aku. Atau apa ya. Aku pengen kamu kayak dulu. Aku pengen kamu perlakukan aku kayak dulu. Andaikan aku seperti ratu, seperti raja untukmu. Tapi sekarang, wah boro-boro gitu. Kamunya lebih pasif, lebih diem, atau cuek, atau bodoh amat. Jadi dia kayak ngerasa, gimana ya? Kok aku gregetan ya sama kamu? Kayak jadi aku gitu, mau kejar kamu. Kayak jadi aku yang kayak pengen pengen ngambil hatimu lagi. Tuh, oke. Okay. Terus, wah, ini ada loh, nggak bisa lupain ya, nggak bisa lupakan menariknya kamu, ya. Ini kalian ada memang, kamu itu sosok luar biasa. Mungkin kamu cantik luar dalam, ganteng luar dalam, atau hatimu itu, pribadimu, kebaikanmu, kasih sayangmu, hatimu cantik, dalamnya kamu itu menarik ya. Jadi keluar pun auramu bagus ya. Ya kalian ada kayak gitu. Entah memang ya kamu cantik, ganteng dari luar, dari dalam, atau ya dari dalam gitu. Apa ya? Kalau memang kamu orangnya baik, ya kamu menarik lah gitu. Kalau kita baik, mau kita fisik kayak gimana pun, kita terlihat menarik gitu kan. Kalau kamu hatimu baik, hatimu penyayang, penyabar, bijak, atau banyak ya hal-hal manis yang kamu buat gitu, ya kayak gimana pun berarti kamu itu punya hati yang cantik. Jadi kamu menarik ya. Kamu tuh ya cantik atau ganteng gitu, dari dalam dan keluar terlihat menarik gitu ya. Jadi nggak bisa dilupain. Padahal kalau dipikir-pikir, aku apalah, aku tuh nggak cantik-cantik bingit ya. Aku nggak ganteng-ganteng amat atau gimana ya. Ya kadang kita ngerasa gitu ya. Maksudnya kayak nggak mau kepedean gitu ya, nggak mau narsis atau apa. Ya kita ngerasa aja ya ada kok orang lebih cantik, lebih ganteng. Cuma kan kalau hatimu baik, hatimu penyayang, penyabar, ya kamu menarik gitu, kamu berkesan. Ini siapa ini ya? Tidak move on dari kamu, say ya. Seperti tidak move on, tidak bisa melupakan kamu gitu kak ya. Guys, ada yang susah bingit ya. Lupain kamu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kayak kamu aja gitu manusia di pikiran aku. Siapa gitu ya, ada ngerasa kayak gitu. Mungkin dari sekian banyak orang yang datang ke hidupnya, dari sekian perempuan, sekian banyak laki-laki yang hadir di hidup dia, tapi yang paling susah dilupain, yang bikin dia nggak move on, itu kamu ya. Ada seperti itu loh. Memang kalau orang baik itu diingat terus ya, bahkan wah sampai sampai di waktu-waktu terakhir nantinya kita diingat terus gitu. Ya itulah amal baik ya. Amal baik itu dibawa sampai sampai di akhir waktu gitu ya. Jadi kalau baik itu diingat terus, oke? Terus apa ya? Kenyataannya kamu orangnya peka, kamu orangnya perasa, ya. Ada gitu, udah menyadarinya. Entah siapa ini. Bisa sih dia, masa lalu, masa sekarang, teman, saudara juga bisa ya. Jadi ada yang mikir nih, iya juga ya, spiritualmu itu ada hikmahnya, spiritualmu itu ada faedahnya ya, intuisimu itu, firasatmu itu ada manfaatnya, ada berkahnya.
Ya berkahnya kamu jadi orang yang peka, kamu jadi orang yang perasa, kamu menjaga perasaan orang, kamu menjaga hatinya, hati mereka, kamu berhati-hati bertutur kata, bertingkah laku, nggak nyakitin orang. Terus apa lagi? Ya kamu peka gitu, kayak kalau ada orang susah ya kamu sedih lah, kalau ada orang berduka ya kamu sedih, kalau ada orang kenapa-napa ya kamu sedih gitu, kalau ada orang happy bahagia ya kamu turut bahagia, kalau ada orang yang senang ya kamu senang gitu, atau apapun lah, kayak ada yang ngerasa. Ya juga sih, kamu orang yang peka gitu, kamu orang yang perasa. Ada nih ya, seperti ingat-ingat gitu yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, kayak apa ya, dulu pas aku butuh cinta, butuh kasih sayang, ya kamu ada gitu. Dulu pas aku butuh sesuatu, aku butuh apa gitu, ya kamu ada, kamu melakukannya, ya kamu peka gitu. Bisa dibilang sangat sedikit ya orang yang inisiatifnya kayak kamu. Sangat sedikit orang yang intuitif, inisiatif seperti dirimu gitu. Jadi ada mengenang kamu ya. Tuh. Oke. Okay. Dan aku ngerasa apa ya? Seperti ada begitu yang kalau memang rindu ya, rindu parah gitu atau kangen berat dengan kamu. Ya dia bayangkan wajahmu begitu, atau dia lihat fotomu, atau dia menatap matamu, menatap matamu langsung atau menatap matamu di fotomu, dan dia ngerasa apa ya, eh melihat matamu itu kayak ada maknanya, ada rasa bahagianya gitu. Kan ada ya seperti lagu. Lagu apa ya, ada seperti lagu kayak gini, Em, kayak dunia dia sejenak berhenti melihat keindahanmu gitu. Tahu kan lagunya, kan ada kayak gitu. Soalnya ada seperti itu, Kak. Ya, guys. Jadi ada yang rasanya aku melihat keindahanmu, aku melihat matamu, aku melihat kebaikanmu, hal-hal manis tentang kamu. Aku ngerasa kayak duniaku berhenti gitu. Seolah-olah ya kayak kamu aja harus difokuskan. Kamu yang harus difokuskan banget gitu. Oke. Terus ada yang rindu ya, betapa pengertiannya kamu, sabarnya kamu. Ada yang rindu. Ini ada loh yang hidupnya sekarang goyang, gak seimbang, gak stabil. Karena apa? Tidak ada dukungan, tidak ada perhatian lagi dari kamu. Tuh, ini kan? Aku hidup seperti pakai satu kaki gitu ya. Gak seimbang, gak stabil, ngerasa oleng, goyang, goyah gitu. Karena ya aku kehilangan kamu gitu kan. Kamu sebenarnya melengkapi aku, kamu sebenarnya menopang aku atau apa ya. Tuh, oke. Okay. Kemudian ini kenyataannya ya. Kenyataannya ada seseorang atau siapalah dia mereka ini benar-benar merasa bahagia itu sama kamu ya. Ada yang udah menyadari. Mungkin kayak aku kalau ke yang lain pasti ya hanya karena apa ya, hasrat yang sesaat. Aku ke yang lain kayaknya senang-senang itu cuma sesaat, karena ego sesaat, atau karena gengsi yang sesaat, atau apa ya, kebahagiaan dengan yang lain itu sesaat, kayak cuma lewat gitu aja, kayak cuma ya dengan yang lain itu seperti apa ya, membosankan, atau sebenarnya saya nggak connect gitu sama yang lain, saya nggak benar-benar sepenuh hati, atau saya nggak benar-benar dapet feel gitu ya, saya nggak benar-benar
dapat feel atau feeling ke yang lain gitu. Ya intinya sebenarnya nggak connect banget sih sama yang lain, nggak connect amat gitu ya sama yang lain. Ya ujung-ujungnya kan connect itu sama kamu, karena kebahagiaan yang kamu kasih itu beda. Kebahagiaan, kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian, kesabaranmu itu beda sama yang lain gitu. Dan ada ya spesialnya kamu kan spiritualmu, intuisimu tajam, firasatmu bagus. Jadi kayak kamu empat gitu. Rasa empatimu, simpatimu sama saya itu luar biasa gitu. Jadi kayak itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, pokoknya seneng sih sama kamu. Tuh. Oke. Kemudian ini memang wah, gokil banget ya. Gokil banget soalnya eh apa ya, ini ada lagi fokus gitu sama keindahanmu, ada yang lagi fokus dengan kebaikan-kebaikanmu, hal-hal manis dari kamu lagi difokuskan begitu ya. Ya mungkin apa ya, ya Tuhan dan semesta menunjukkan semuanya tentang kebenaran, kenyataan bahwa kamu itu berbeda ya, kamu itu luar biasa. Jadi ya mungkin selama ini orang-orang belum menyadarinya. Ya mungkin orang-orang selama ini kayak ya dapat dulu nih pembelajarannya, dapat dulu karma, baru kayak ngerasa oh iya, kamu tuh beda, kamu tuh berharga. Orang-orang di luar sana belum tentu seperti kamu. Kalau dia sama yang lain belum tentu seperti kamu, ya. Belum tentu ada orang sebaik kamu, setulus kamu, sesabar kamu. Belum tentu juga kan ada orang sespiritual kamu. Itu mungkin sangat sedikit, ya seperti itu. Jadi sama kayak apa ya, ya inilah kenyataan ya. Makin hari kan dunia ini makin ngeri gitu. Makin hari di dunia ini makin banyak orang egois, makin banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Jadi dia kayak ngerasa ya orang-orang lain itu egonya besar gitu. Atau dia ngerasa ternyata ini ya kenyataannya, hidup ini mengerikan. Sangat sedikit orang yang bisa diandalkan, sangat sedikit orang yang bisa diharapkan gitu. Jadi kayak ngerasa aja ya pokoknya terasa makin hari makin gelap. Jadi kalau gelap gitu kan kita mencari cahaya dong. Nah, orang ini mencari cahaya, dan cahaya yang dia ingat itu kamu, cahaya yang dia fokuskan itu kamu. Ya seperti apa ya, itu kuasa Tuhan gitu ya, membolak-balikan hati manusia, membolak-balikan hati dia. Jadi dia kayak ya udah, fokus dia tuh cahaya itu di kamu gitu. Jadi dia melihat iya ya, sangat berfaedah spiritualmu itu, sangat luar biasa hikmah dari spiritualmu itu, sangat jarang orang kayak kamu. Ya dunia ini butuh orang seperti kamu, dunia ini butuh cahaya seperti kamu. Karena di dalam dirimu ada cinta, ada kasih sayang, di dalam dirimu ada pengertian, kesabaran, dan sebagainya gitu ya. Tuh, wah luar biasa ya. Oke, kemudian hmm, 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 hmm. Oke, ada di sini kenyataan bahwa kamu bisa sukses ya. Jadi percaya diri dong, optimis, kamu bisa berhasil. Berhasil ini bisa soal keuangan, soal percintaan, keluarga, pertemanan, dan sebagainya ya. Mungkin ada beberapa kita ya seperti itu. Nanti sukses, berhasil, entah urusan keuangan, kerjaan, atau hubungan, atau apapun lah. Itu ada mungkin ya. Oke. Terus di sini kenyataannya memang ya kamu tuh unik, unik bingit gitu. It's okay lah. Kita bukan yang terbaik ya. Kita bukan paling cantik, kita bukan paling ganteng atau apa. Ada lebih ya dari kita. Tapi kita unik. Kita tuh beda dari yang lain, ya. Meskipun ada yang bilang kita aneh. Ada yang bilang kita sensitif banget, intuitif, apa-apa firasatmu kuat banget,
udahlah nggak usah berlebihan lah gitu ya. Padahal intuisi, firasat itu kan nggak main-main ya. Sensitivitas kalau arahnya positif ya, itu kan membuat apa ya, kita jadi manusia yang lebih peka, kita jadi jiwa yang lebih perasa. Jadi kita kayak ya mau bersimpati, berempati ya untuk sesama manusia, untuk menciptakan apa ya, kedamaian, ketenangan gitu. Bisa juga kita menghadirkan cinta, menghadirkan kasih sayang untuk dunia ini ya. Karena makin hari ya dunia ini makin terasa gitu ya, mengerikannya, betapa kurang rasa cinta, rasa sayang, rasa empati, simpati dari orang gitu kan. Karena makin hari ya memang dunia ini makin mengerikan karena ya keegoisan orang-orang gitu. Jadi kayak ya kalau kamu bisa jadi cahaya kenapa enggak gitu. Kalau kamu dipilih lagi ya jadi cahaya, wah udah jadi cahayalah, bersinarlah gitu. Jadi jangan karena nanti si ini si itu jadi apa ya, menganggap aku aneh lah, menganggap aku gimana lah ya. Kamu cukup dengerin intuisimu loh gitu, dengerin apa ya yang kamu yakini gitu, bahwasanya jalan hidupmu memang membawa cahaya, ya bawa cahaya gitu ya. Lagi pula kamu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, kamu dilindungi oleh Tuhan, oleh malaikat, leluhur. Jadi percaya diri, optimis gitu. Jadi ya jangan setengah-setengah gitu ya. Oke? Oke. Dan apa ya? Kedepannya hidupmu akan beruntung. Jadi kalau ngerasa kok makin hari ya, makin spiritual atau makin apa gitu ya, jalan hidup yang aku pilih, terus hidup aku makin berkah, ya berarti diberkahi, berarti diberkati gitu kan. Sebenarnya itulah jawaban, itulah kenyataan gitu. Kecuali kalau kita ngerasa apa ya, kalau kita ngerasa makin hari makin toksik, makin negatif, itu mungkin yang baru salah jalan gitu. Kalau kita ngerasa hidup makin hari makin beracun, ya itu baru salah jalannya gitu. Tapi kalau kita ngerasa kok makin hari makin tenang ya, makin damai, terus apa ya, ya nikmat gitu ya, kayak ada energi yang luar biasa dengan spiritual ini, ada ketenangan, kedamaian, ya ada gitu kayak berkah yang luar biasa ya dari spiritual ini. Berarti jalanmu diridhoi gitu, berarti jalanmu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya udah maksudnya ya udahlah ya kan, orang mau komentar apa, mau ngomong apa, persepsi mereka seperti apa, ya udah urus diri masing-masing aja ya. Yang penting kamu jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang, udah percaya sama jalanmu ya. Oke. Kan hidupmu akan beruntung. Siap-siap loh, ada kalian bentar lagi hoki beruntung. Sebenarnya ya, hoki atau keberuntungan yang benar-benar gitu ya, positif dan semoga langgeng gitu kan. Misalnya kayak kapan ya aku hoki gitu untuk jadi orang sukses. Kapan ya aku beruntung jadi orang yang berhasil. Tapi suksesnya ini langgeng gitu kan. Atau kapan ya hoki aku punya duit dan itu langgeng gitu, bertahan lama. Ya itulah hoki atau keberuntungan yang sebenar-benarnya ya. Nah itu berasal dari Yang Maha Kuasa, berasal dari semesta gitu. Dan untuk mendapatkan semua ini ya itu gak mudah. Dan ini tuh atas seizin Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itulah yang tahu ya. Tuhan itu yang tahu adil yang seperti apa ya untuk kita semua. Misalnya kamu udah nanam yang baik selama ini, kamu menabur yang baik lagi selama ini. Kalau itu udah dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh Yang Maha Kuasa, kalau memang kayak udah luar biasa banget ya, kamu itu dipercayakan ini soal keberuntungan, kamu akan dipercayakan soal hoki. Jadi serahkan pada ilahi ya.
Berbuat baik itu ya untuk dipandang oleh yang maha kuasa, bukan manusia. Tuh. Oke, kita lihatlah shocking moment. Momen yang dahsyat sebentar lagi. Wah, kapan ini? Ada sih, akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini berapa bulan lagi ya? Bentar lagi kok. Oke, jadi kamu akan apa nih ya? Menerima hal-hal yang mengejutkan sih. Hal-hal yang kayak shocking moment gitu. Bikin shock bentar lagi ya. Tentang apa ini ya? Aku sih ngerasa ada keadilan, ada kebenaran. Terus apa lagi ya? Ada pertemuan juga sih. Ada juga komunikasi. Kayak komplit banget ini ya. Dua kartu terakhir ini kayak ngejawab bingit gitu ya. Kayak ngejawab banget. eh di akhir tahun ini ya. Ada tentang kebenaran, keadilan kamu dapatkan. Terus ada juga tentang pertemuan sama ya minimal komunikasi ya. Pembicaraan baik-baik gitu. Supaya kedepannya baik-baik lagi ya, entah itu tentang sesuatu atau relasi koneksi kamu dengan seseorang atau beberapa orang ya gitu. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.